Di episode sebelumnya, kita membahas sebuah masa yang sangat sulit dibayangkan. Tidak ada matahari, tidak ada bulan, tidak ada bintang, bahkan ruang dan waktu belum ada. Dan hari ini kita akan kembali menjelajah ke masa lalu, ke satu titik di mana alam semesta pertama kali lahir, momen ketika segalanya dimulai. Inilah kisah tentang Big Bang. 2, 1, 0. Ketika mendengar kata Big Bang, banyak orang membayangkannya sebagai ledakan besar di angkasa. Namun menurut sains modern, Big Bang bukan ledakan di dalam ruang. Big Bang adalah awal dari ruang dan waktu itu sendiri. Stephen Hawking dalam bukunya A Brief History of Time menjelaskan bahwa ruang dan waktu tidak ada sebelum Big Bang. Keduanya lahir bersamaan dengan peristiwa awal alam semesta. Menariknya, Al-Quran sejak awal mengajak manusia untuk merenungkan asal-usul langit dan bumi. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30, Allah berfirman, "Apakah orang-orang tidak mengetahui bahwa langit dan bumi itu dahulunya adalah satu kesatuan? Kemudian kami pisahkan keduanya." Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini menggambarkan keadaan awal penciptaan di mana langit dan bumi masih menyatu, sebelum kemudian dipisahkan sesuai kehendak Allah. Ayat ini tidak berbicara dalam bahasa fisika modern, namun banyak cendekiawan muslim melihatnya sebagai isyarat kosmik selaras dengan gambaran ilmiah tentang alam semesta yang bermula dari keadaan sangat rapat dan menyatu. Pada momen awal itu, alam semesta berada dalam kondisi sangat ekstrim, sangat panas, sangat padat, bahkan sangat kecil. Para fisikawan menyebut kondisi ini sebagai singularitas, sebuah keadaan di mana hukum fisika yang kita kenal sekarang belum bisa diterapkan. Steven Weinberg dalam bukunya The First 3 Minutes menjelaskan bahwa pada detik-detik awal setelah Big Bang, seluruh energi alam semesta masih terkonsentrasi dalam satu keadaan yang luar biasa rapat. Segala sesuatu yang kita lihat hari ini seperti galaksi, bintang, planet, bahkan atom dalam tubuh kita berasal dari kondisi awal yang sama. Sesaat setelah itu, alam semesta mulai mengalami perubahan besar, bukan ledakan melainkan pengembangan. Ruang mulai mengembang ke segala arah, bukan benda-benda yang bergerak di dalam ruang, tetapi ruang itu sendiri yang bertambah luas. Penemuan penting tentang hal ini datang dari seorang astronom bernama Edwin Hubble. Saat mengamati galaksi-galaksi jauh, Hubble menemukan bahwa hampir semua galaksi tampak saling menjauh. Fenomena ini terlihat jelas melalui cahaya galaksi yang mengalami pergeseran ke arah merah, sebuah fenomena yang disebut dengan redshift. Semakin jauh galaksi, semakin besar redshift yang terdeteksi. Arti sederhananya, alam semesta masih terus mengembang hingga hari ini. Menariknya, konsep pengembangan ini juga disinggung dalam Al-Quran dalam surat Al-Dhariyat ayat 47. Allah berfirman, "Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan menata langit, serta membuka ruang bagi manusia untuk merenungkan proses penciptaan yang dinamis. Ayat ini bukan penjelasan teknis kosmologi, namun tentang isyarat reflektif yang selaras dengan temuan ilmiah tentang alam semesta yang mengembang. Dari laju pengembangan inilah, para ilmuwan kemudian memperkirakan usia alam semesta. Berdasarkan pengamatan terhadap redshift galaksi, radiasi latar kosmik, serta model kosmologi modern, sains menyimpulkan bahwa usia alam semesta saat ini sekitar 13,8 miliar tahun. Artinya, kita hidup di alam semesta yang telah berevolusi selama hampir 14 miliar tahun sejak momen awal Big Bang. Jika Big Bang benar-benar terjadi, para ilmuwan menyadari bahwa seharusnya masih ada sisa panas dari masa awal tersebut. Dan sisa panas itu memang ditemukan. Pada tahun 1965, Arno Penzias dan Robert Wilson menemukan radiasi lemah yang datang dari seluruh arah langit. Radiasi ini dikenal sebagai Cosmic Microwave Background atau CMB. CMB adalah cahaya tertua yang dapat kita deteksi, sisa panas dari alam semesta saat usianya masih sangat muda. Beberapa menit setelah Big Bang, alam semesta mulai mendingin. Terjadi proses yang dikenal sebagai Big Bang nukleosintesis. Dalam fase ini terbentuk unsur-unsur paling dasar, hidrogen, helium, dan sedikit litium. Dari unsur-unsur sederhana itulah lahir bintang-bintang pertama.
Di dalam bintang, unsur-unsur berat mulai terbentuk. Ketika bintang mati, unsur-unsur itu tersebar ke ruang angkasa, menjadi bahan baku planet dan kehidupan. Big Bang pada akhirnya bukan hanya cerita tentang awal. Ia adalah kisah tentang asal-usul ruang, waktu, dan keberadaan kita. Sains membantu kita memahami bagaimana alam semesta berkembang, sementara Wahyu mengajak manusia merenungkan makna dari penciptaan itu sendiri. Dan di episode berikutnya, kita akan melanjutkan perjalanan ini dengan membahas bagaimana dari alam semesta muda lahir bintang dan galaksi pertama. Jika kamu ingin terus menjelajah sejarah alam semesta, jangan lupa subscribe dan lanjutkan perjalanan ini bersama kami. Two, one, zero. All engine running. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11.